Ketemu lagi bersama saya Yanti Waila di acara podcast Yanti Waila HSE Tangerang Raya. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang kalau saya bilang serikan di HSE karena beliau adalah wanita yang tangguh, yaitu dari PT TWS yang nanti akan memperkenalkan diri. Dan tidak lupa hari ini saya tetap ditemani oleh host saya. Ya, Iren. Halo Sobat Ngobras. Halo. Baik, Sobat Ngobras, jangan lupa like and subscribe YouTube channel Yanti Waila. Selamat sore Bu Puji. Selamat sore Teh Yanti. Mbak Iren. Iya, selamat sore. Bu Puji ini dari PT TWS yang nanti kita akan membahas tentang ISO 14001. Apa sih ISO 14001? Dan apa aja checklist atau dokumen yang harus dipenuhi agar kita mendapatkan sertifikasi 14001? Iya. Dan apa sih benefitnya buat perusahaan kita bisa menaikkan level nilai jual ya Bu ya? Iya. Oke, silakan Bu Puji memperkenalkan diri, Bangga. Oke, selamat sore sahabat Ngobras. Selamat sore Teh Yanti. Mbak Selamat Iren. sore. Selamat sore. Bu Puji. Beruntung sekali ya, saya kenal dengan wanita-wanita canggih ini yang seram sekali. Bu Puji lebih seterong lagi. Bukan serong, seterong. Seterong ya di HSE Tangerang. Jadi pertama kali beneran saya amazed karena begitu ikut pertama kali seminar ya. Terima kasih Bu. Lihat Teh Yanti, lihat Mbak Iren, terus tertarik dan langsung beli bajunya. Asik. Tetap promo. Bajunya yang dipakai ini apa beda lagi nih? Bukan yang sebelumnya. Oh, jangan-jangan minta dipakai nih baju sebelumnya nih. Ya, oke, sahabat Ngobras, perkenalkan saya Puji Hartani. Nah, alhamdulillah sih dari tahun 94 ya saya menggeluti dunia HSE. Dan 94. Belum. mungkin banyak sahabat Ngobras yang belum lahir malah ya. Iya, Bu Puji senior banget. 94 aja Ya, udah menggeluti HSE. 94 saya sudah certified untuk ahli K3. Masya Allah. Oke. 94. Udah lulus belum? Terus disusul dengan AMDAL, kebetulan AMDAL. Teh ya. Jadi pergerakan saya kebetulan di Batam karena Siap. memang saya di Tangerang ini lumayan baru. Baru. Pendatang baru ya, Bu Iya, ya. pendatang baru 3,5 Sudah. tahun. 94 sudah Jadi, sertifikasi AK3 umum dan Iya. sudah menggeluti bidang lingkungan. Iya. Gimana nggak ekspor Saya masalah masih SD, 14.001? Hah? Saya masih SD katanya. Iya, dan dari awal saya memang tertarik sekali untuk bidang lingkungan terutama ya, AMDAL juga. Terus ahli K3 karena mulia sekali Teh. Jadi Oke. ada di job yang sangat mulia itu tidak hanya di dunia, tapi di dalam tanah sana akan menjadi ladang kita. Itu Masya yang Allah. Subhanallah itu Mbak Amin. Iya, karena kita menyelamatkan konservasi alam ya Bu Iya, ya. betul. iya. Jadi iya, untuk posisi sekarang saya HR, mainnya sebenarnya HR sih, HR dan HSE itu untuk dia dua departemen sekaligus. Dua departemen dipimpin oleh satu wanita tangguh. Luar biasa. Biasa aja. Di TWS atau Teknologi with Spirit. Nah, itu perusahaan China yang set up benar-benar dari awal. Dari nol ya. Dari nol. Jadi pada saat ada kontraktor dan sebagainya memang gedung itu masih baru. Jadi kami berdua sama director, jadi di set benar-benar dijadikan sebuah manufacturing industry karena kita requirement dari Oppo ya. Jadi pada saat pertama kali nyala lampu itu rasanya itu udah wow. Wah, karena Ibu set up K3 itu dari Iya, mulai iya. pembangunan. Jadi Jadi benar-benar dari awal. betul, udah Jadi, terencana ya Bu ya. Benar-benar memang iya, dari perusahaan. RKL UPL terus menjadi sidang UKL UPL dan sebagainya memang benar-benar saya set up sendiri. Sungguh Jadi luar biasa. Yang sampai sekarang tuh rasanya itu oke banget gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ya Bu ya. Iya. Mulai setup dari nol mengenai K3 dan Iya, AMDAL Sekarang sampai sudah sekarang. berkembang karyawanya udah berapa Bu di TWS? Bu? Fluktuasinya karena di COVID ini 300 plus, tapi kalau sebelumnya 500 dan sebagainya dan pernah juga sih waktu di Batam itu sampai 4.000 sekian. 4.000 Jadi sekian 4.800, di Batam. ya. Kemudian Kali. ekspansi ke Tangerang di daerah mana, Benua ya Bu ya? Di Bayur ya, di Bayur, Bayur. Bayur. Karena perusahaan kan mendekati perusahaan Oppo ya Teh ya. Jadi Oh iya, Oppo biar ada di transportasinya sana. nggak terlalu Iya, jauh, dari betul. pernya itu juga enggak ini karena baterai itu rawan kan, maksudnya di perjalanannya Betul, itu nggak rawan. panas ya Bu ya? Betul, Iya. betul. Karena apa namanya,
Kalau baterai itu kan otomatis ya Bu, limbahnya itu sangat berhubungan dengan lingkungan ya Bu. Iya, ya? iya. Karena itu kan bahan Semua chemical yang Chemical, insert of betul. baterai sendiri kan chemical. Karena chemik banget. memang energi kan ada karena chemical. Nah. Jadinya ya. Energi ada karena Karena chemical. chemical. Jadi Bu Puji ini dan perusahaannya benar-benar komitmen ya Bu. Dari top manajemen itu benar-benar komitmen memperhatikan bagaimana lingkungan ini tetap terjaga. Betul. Makanya dari awal sudah diperhatikan dari mulai AMDAL ya Bu ya, Iya, AMDAL iya. sampai setup HSE-nya sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun Bu dari mulai berdiri TWS ini? Tepatnya saya menginjak Tangerang itu 22 Mei 2017. 22 Mei 2017. Terus kita 22. masuk pro di September 2017 itu udah masuk production dan langsung genjot sampai tinggi sekali. Gas. Dan sudah terbukti coba ada yang pakai. Jadi sekarang produknya baterainya apa ya? Ada Oppo, terutama yang maksudnya customer yang Iya. paling besar itu Oppo, Oppo. karena kita set up karena memang Oppo. Iya. Terus yang kedua Xiaomi, Xiaomi. terus Xiaomi kita bilangin. iya, Xiaomi. Samsung. Oh, Samsung pakai juga Samsung. Emang saya Samsung. Posera itu Posera. Nah, kalau Posera saya kurang untuk medical. Oh, medical. Ya. Iya. Jadi requirement-nya lumayan tinggi deh. lumayan tinggi. Oh, pasti Bu karena medical ya, Iya, berhubungan dengan status kesehatan seseorang itu Iya, pasti iya. sangat tinggi. Produknya semua berhubungan dengan itu. Iya. Jadi ya tentang perkenalan saya rasa cukup ya. Siap. Jadi alhamdulillah untuk di TWS, tapi untuk anak perusahaannya kan karena di Indonesia jadi PT Baterai Teknologi Indonesia. Jadi BTI. Oh, pakai bahasa Indonesia ya, Iya, pakai bahasa Indonesia. Iya. PT Tep- Baterai Teknologi Teknologi Indonesia. Iya. Jadi Bu Puji ini seorang HRD manager dan HSE sekaligus manager. HSE. Iya. Perempuan loh, Jadi memimpin dua lengkap. departemen. Dan beliau ini sangat ahli di bidang lingkungan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ISO 14001. Iya. Apa sih ISO 14001? Terus regulasinya, terus latar belakangnya kenapa kita harus ber-ISO Iya. 14001. Checklist dokumen Betul. juga. Iya. Mangga Bu Puji, jadi saya mau tanya dulu nih. Jadi untuk kita ber-ISO 14001 itu kan kita harus tahu tujuannya apa sih? Iya. Iya, mulianya untuk ISO 14001 ya, itu karena pertama kali yang dibahas kan tentang bagaimana dunia ini menyelamatkan tentang air, tanah, dan udara. Jadi itu dulu yang Menyelamatkan air, tanah, dan udara. Iya. Mulia sekali, bener Bu. Tujuannya mulia Tujuan sekali utama. gitu. Jadi appreciate sama orang yang mencetus ya untuk bagaimana perusahaan harus certified untuk ISO 14001 ini. Jadi tidak semata-mata hanya karena requirement dari customer, tapi memang benar-benar Komitmen perusahaan. iya, komitmen dan bumi ini memang harus dijaga Diselamatkan, kelestariannya. ya. Bumi ini harus dijaga, Mbak Ira. Betul. Iya. Biar Jadi- lestari. Nah, Karena kehidupan kan tidak lepas dari tiga hal itu ya. betul. Tadi ya Mbak Iren ya, Air. jadi tentang tanah, Tanah, air, Air dan dan udara. dan udara. udara. kalau salah satu tercemar Iya, salah satu terjemahan sudah kan. akan membahayakan Iya. bagi Jadi, kesehatan. Menyelamatkan lingkungan, kemudian udaranya tetap terjaga bersih, air juga Air, tetap terjaga, jadi Tanah, Betul. tanah juga. Dan nanti hasil produknya juga berkualitas. Betul. Dan tentu nilai jualnya akan tinggi. Sudah Itu otomatis, benefitnya ya. sudah pasti ya. Betul. Jadi sekali mendayung 230 terlampaui ya Iya, Bu Puji. iya. Jadi Bu Puji, Iya. regulasinya itu apa aja sih yang mewajibkan kita 14001? Atau mungkin kalau di Indonesia ada nggak selain itu Bu Puji? Selain 14001 persamaannya? Kalau di Indonesia 14.001, terus SMK sebenarnya kalau untuk lingkungan memang 14.001 ya. Kalau yang proper itu? Kalau ya proper itu kan dari SMK 3 ya sebenarnya ya. Betul. Tapi arahnya sebenarnya agak beda sih Teh. Kalau SMK 3 kan lebih ke hal-hal tentang K3, K3. tentang Iya. bagaimana kesehatan kerja. Tapi kalau untuk ISO 14001 14.001 udah ya langsung memang, iya, ke lingkungan. tentang lingkungan. Pokoknya dari Fokusnya tentang lingkungan. dari mulai kita pembuatan namanya dokumen-dokumen sampai Iya. dengan terakhir itu semua tentang lingkungan. Iya. Nggak pergi dari situ. Nah itu kalau untuk itunya regulasinya apa ya Bu ya? Kalau untuk ISO 14001 itu sangat banyak karena Indonesia sebenarnya kalau kita memang benar-benar implement itu karena hal sampah aja, hal limbah aja itu udah Iya, kita contohnya ya, Iya, contohnya untuk apa namanya bagaimana kita waste segregation dan sebagainya. Jadi
legal and other requirement itu paling pertama yang pada saat ISO 14001 disetting. Jadi auditor otomatis kalau kita mau masuk ke setup ISO 14001, yang pertama kali kita harus tahu checklist semuanya tentang mana label limbah, mana yang pokoknya semua regulasi yang mengatur tentang lingkungan itu ada karena pertama kali juga AMDAL ya, ada Ya, AMDAL, AMDAL dulu, betul. ya AMDAL atau kalau AMDAL itu biasanya kalau sudah Berapa lama tuh Bu kita kalau mau biar izin? Tergantung. Tergantung. Saya suka dengan kalimat kami selesai ya, maksudnya di 2017 kan masuk nih, Iya. jadi di bulan Mei, September saya udah sidang. Tuh, September udah sidang karena sudah memenuhi persyaratan. Betul. Ini ya, maksudnya memang kita siapkan semua yang apa aja yang memang dari awal setup perusahaan itu kami sudah koordinasi Sudah sama siapkan. manajemen. Ya, Karena Bu Puji juga udah expert, udah tahu nih dulu-dulunya mana yang harus disiapkan. ini aja, yang penting compliance aja Nah, sih. untuk compliance itu kan, regulation-nya. untuk compliance itu kan nomor satu itu top manajemen harus Iya. komitmen. Iya, Betul, manajemen, yes. Karena Dan apa? harus- Biaya Bu. Iya. Betul, biaya dan benturan-benturan Ibu tahu sendiri lah kalau di Iya. daerah-daerah kita apalagi berhubungan dengan perkampungan, bukan di Iya. kawasan berikat. Itu Betul. biasanya akan lebih complicated Banyak, ya, lebih betul, lebih iya, banyak banyak tantangannya. tantangan, betul. Bagaimana banyak komplain kan ya Bu, bahwa sedikit aja kalau kita dekat dengan perkampungan biasanya agak sedikit. Ya itu kan ada, betul. makanya ada aturan yang mengatur tentang KO kan, Iya. itu gangguan, izin Izin gangguan, Izin ya. gangguan. terus Ini ya Mbak ya maksudnya? iya, Iya. terus juga dengan Sebelum- izin lingkungan itu wajib pertama kali. Jadi kalau seandainya itu belum kita siapkan, kita nggak berani untuk maju ke Siap. ISO 14001. Ya jadi kalau objektifnya ya, jadi kalau yang Teteh tanyakan tentang tujuan dan pengertian sendiri, sebenarnya apa sih ISO 14001? Yaitu suatu aturan atau kita akan compliant terhadap regulasi yang berkenaan dengan lingkungan yang menyelamatkan air, tanah, dan udara. Itu dulu yang Tujuannya. paling tadi. pokok. Ingat tuh Tujuannya untuk sampai sobat kuliah. ngobras yang baru mulai misalkan fresh graduate nih ingin belajar tentang ISO 14001 tentang lingkungan ini. Tujuannya dulu kita harus tahu. Jadi sebelum kita setelah selesai nih kita kuliah, kita harus punya sertifikat pendamping. Betul nggak Bu Puji? Iya, iya. Jangan hanya saya ini lulusan FKM ini saya pede. Sekarang tidak seperti itu. Karena Bu Puji juga ini dia pasti belum tahu. Jadi sertifikat pendamping itu katakanlah tadi tentang punya sertifikat ISO 14001, AK3 umum. Bu Puji dari tahun 94 tadi udah punya. Berarti sudah memperhatikan ya kan, udah tahu nih bakal kemana. Karena sertifikat pendamping kompetensi itu sangat penting Bu. Kalau Iya. enggak, aduh mau kita kuliah 4 tahun nggak ada artinya Bu kalau nggak ada sertifikat pendamping atau kompetensi dari kementerian ya. Iya, karena implementasinya kan beda ya, beda. Jadi apalagi sekarang BNSP kan kenceng banget. Kenceng banget. Iya, kita harus kualifikasinya kita juga memang Kompetensinya harus diuji terus ya Bu ya. sayang kalau kita terlewatkan gitu. Oh iya benar, karena itu pengaruh ke ini Bu, pengaruh ke kalau di perusahaan-perusahaan tertentu. Value ya. Betul. Iya, Bu ya. Iya. Ujungnya begitu ya bedanya. Iya, betul. Tapi saya ini salut ya, karena gini, biasanya kan kalau orang yang berkecimpung di bidang KSE atau lingkungan itu laki-laki. Karena berbenturannya kan dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar, dengan dinas. Nah ini wanita, udah gitu, maaf ya Bu Puji ini mungkin lebih senior daripada saya. Saya sebetulnya Sobat Ngobras ingin menghadirkan yang lebih muda, yang kinyis-kinyis, tapi di HSE Tangerang ini nggak ada, kita senior semua, mama semua. Jadi orang-orang yang sudah benar-benar udah jungkir balik di bidang K3, sudah jungkir balik di bidang lingkungan ya. Jadi kalau nanti misalkan Sobat Ngobras ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih Bu? Saya ini kayaknya ingin konsultasi lebih dalamnya dengan Bu Puji, bisa nanti bisa menghubungi saya atau bisa join Iya, sangat welcome. di grup di WA grup HSE Tangerang Raya. Karena Bu Puji ini salah satu member saya, member kehormatan. Karena apa? Saya itu sangat bangga dengan Serikandi HSE yang bisa menjadi influencer ya. Iya, Kalian ya. influencer. Kan? Jadi sobat-sobat semua nih, apalagi yang wanita nih. The power of mama Nah, ya. mama ini betul. Sebenarnya ada 4 orang nih, Bu, seru ya. Iya, the power of mama, bahwa wanita pun bisa menjadi pionir, bisa menjadi role model. nah itu di K3. Karena gini nggak apa yang kita perbuat Iya. sebagai orang K3 itu akan dicontoh oleh
bukan bawahan ya oleh karyawan-karyawan di perusahaan. Iya, betul. Gimana Mbak Iren? Menurut Mbak Iren Bu Puji ini? Luar biasa teh pengalamannya. Tadi saya kaget tuh 1994 Iya. dia sudah akan jauh. Mbak Iren belas berapa? Saya masih sekolah. Di sekolah. Saya Masih pitik. masih di. Iya, masih. Jadi udah kita sudah kenalan sama Bu Puji, sudah tahu regulasi dan pengertiannya. Tadi bagaimana ISO 14001 itu menyelamatkan tanah, air dan Nah, udara. itu karena bumi yang dipijak kita itu tidak lebih dari 3 unsur tadi itu. Iya, betul. Bumi, betul. udara, dan air. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, salah satunya tidak sehat, akan membahayakan bagi kesehatan. Iya, betul. Otomatis. Makhluk hidup. Betul, dan itu bisa jadi penyakit akibat kerja kemudian Iya. hari. Karena apa yang diproduksi Bu Puji ini kan penuh dengan chemical. Iya, chemical. Chemical banget. 99% chemical. Chemical. 99% chemical. Karena Kalau baterai itu kan energi ya, dari Energi. chemical. iya, salah gesekan dikit aja bisa meledak. Dalam misalkan transportasi aja. Iya. Nah itu. Karena saya kemarin pernah ada kasus tuh yang kalau nggak salah yang lagi di cas ya, kesambar petir apa meledak. Oh iya, ya? iya. Itu case-case seperti itu tuh sering untuk baterai ya. Nah. Terus kalau yang udah menendung gitu, kalau dibilang baterai hamil. Kami siapkan ini, makanya untuk perusahaan baterai terutama itu nggak ada air untuk di dalamnya. Jadi kita nggak ada fire extinguisher yang dia pakai hidran ya. Jadi kita benar-benar dry powder. Oh, dry powder Iya. semua. Karena kan kalau ininya, terutama di ayam ya, iya. Kema ayam kalau dikena air bukan tambah Malah mati, tambah meledak tapi ya. tambah meledak. Jadi ya ini. Nah, karena berarti Bu Puji itu limbah B3-nya lumayan tinggi. Iya, limbah B3 kita itu termasuk dari sisa dari chemical yang untuk proses juga. Betul. Tapi yang paling pokok itu baterai sendiri kan. Jadi Baterai baterai sendiri. sendiri itu udah masuk ke limbah B3. Jadi kami punya di masing-masing mungkin beda dengan perusahaan lain ya. Jadi di produksi itu kami punya sampel atau ember yang berisi pasir. Itu harus selalu diganti karena begitu ada gelembung harus masuk ke sana plus langsung. Jadi untuk Bu, misalkan menghindari ini kita nih suatu saat misalkan kita pengen sowan nih ke TWS bersama tim saya untuk misalkan kita eksplor bahwa perusahaan yang memproduksi baterai dengan chemicalnya 99% aware dengan lingkungan. Jadi kita ingin percontohan di suatu saat misalkan seandainya diizinkan sama bos ibu, itu kan istilahnya kita kan sama-sama peduli. Belajar. Saya pedulinya itu biar perusahaan lain itu melihat Bu, Iya, bagaimana TWS ini berkomitmen untuk menjalankan tentang ISO 14001 peduli terhadap lingkungan. Ya kan, karena itu untuk masa depan bangsa anak Iya. cucu kita ya Bu ya. untuk semuanya, iya. Karena kita bayangkan Teh, kalau semua perusahaan aware terhadap lingkungan, bayangkan nggak ratusan tahun yang akan datang. Kalau kita kan sekarang ini masih nyaman ya dengan menghirup udara segar dimanapun, Betul. tidak akan terhalang apapun. Pernah nggak terbersih di dalam pikiran kita ada contoh orang dunia ya, Michael Jackson. Michael Jackson kalau ada di area yang begini kan langsung Betul, langsung alergi. nggak bisa, Bisa. tapi harus benar-benar pakai oksigen murni. Hmm. Tapi kita bayangkan oksigen murni berapa harganya. Jadi Betul. kalau ratusan tahun yang akan datang, kalau insya Allah bumi ini masih ada, kebayang nggak anak-anak mau main-main mobilan aja harus pegang oksigen murni. Dan Jadi itu dua. kadang nggak smart life kan, Betul. nggak smart life kalau kita belum maksudnya menyediakan anggaran untuk itu. Jadi baru lahir udah udaranya udah tercemar, udah teracun, kita nggak bisa lagi. Betul. Nah itu yang paling pokok jadi dari pelaksanaan. Mulia sekali ya tujuannya. Ya. Jadi saya Jadi juga bahkan pengen, sih jadi pengen sowan, welcome ternyata Bahkan sekali Beren. karena approval-nya, authorized-nya kan memang karena saya SM manager ya. Siap. Jadi Jadi sobat Ngobras, jangan lupa nanti kita akan ada apa namanya itu brainstorming ya. Iya. Apa namanya? Tur waktu itu Study kita tour pernah- atau plan tour Iya, atau plan apa. tour. Plan tour, Visit. kalau enggak ini industri hijau kita bilangnya. Industri hijau. Boleh, silakan. Jadi percontohan industri yang benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan.